Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabar kamu semua? Alhamdulillah. Mari kita awali pertemuan kali ini. Ajarannya apa? Akidah akhlak semester ganjil di kelas 9. Kita awali pelajaran akidah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian udah punya LKS semua? LKS sudah ada kan? Ya, LKS-nya sudah ada. Silakan kamu buka LKS-nya di halaman kedua. Di halaman kedua sudah, ya. Kamu lihat di sana bab yang pertama itu judulnya beriman kepada hari akhir. Siapa yang pernah dengar tentang rukun iman? Angkat tangan. Ada? Iya, coba kamu ingat-ingat lagi. Rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu tidak iman itu artinya apa? Ada yang tahu? Iman itu artinya percaya. Kalau pengertian secara istilah, iman itu mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi pelajaran kita beriman kepada hari akhir itu, kamu harus yakin, harus percaya tentang adanya hari akhir. Hari akhir itu apa? Siapa yang tahu? Hari akhir itu artinya hari yang akan terjadi nanti setelah kehidupan dunia ini sudah tiada. Atau kalau yang sering kamu dengar, hari akhir itu sama dengan hari kiamat. Dan hukumnya kamu mempercayai, beriman kepada hari akhir itu adalah wajib. Kalau kamu tidak percaya, tidak yakin adanya hari akhir, maka dihukumkannya apa? Dihukumannya tidak beriman, atau disebut juga orang kafir. Makanya wajib kamu beriman kepada hari akhir. Walaupun hari akhir itu kejadiannya kapan? Nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang kita masih hidup. Itulah pengantar tentang beriman kepada hari akhir. Intinya beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman, dan rukun iman yang kelima. Paham? Dan yang berikutnya, beriman kepada hari akhir itu mempercayai, meyakini adanya hari akhir. Makanya wajib kamu beriman dan percaya. Kamu lihat tuh anak-anakku sekalian, di bukunya ada halaman 3. Ya, yang satu kamu lihat tuh di situ tuh. Ada 3 golongan orang nih nanti nih, yang dalam menanggapi tentang beriman kepada hari akhir. Lihat di situ di bukunya itu. Golongan pertama adalah kelompok manusia yang tidak mempercayai adanya reinkarnasi. Ada yang tahu reinkarnasi itu apa? Ayo, siapa yang tahu reinkarnasi itu apa? Kamu lihat lagi tuh, ada tuh di kurung buka kurung tutup. Reinkarnasi itu adalah penjelmaan roh manusia yang telah mati.
Kalau gampangnya begini, kelompok yang pertama itu orang yang mempercayai bahwa orang mati itu hidup lagi. Orang mati itu ruhnya bangkit lagi. Padahal kalau orang mati hidup lagi enggak? Hidup, tetapi dia tidak bisa kembali. Kenapa? Karena orang yang sudah mati adanya di mana? Di dunia apa di alam kubur? Jawabannya ada di alam kubur. Oh, satu ya. Kelompok yang pertama tuh orang yang mempercayai adanya reinkarnasi. Lihat lagi di LKS-nya. Yang kedua tuh yang B. Golongan yang kedua adalah kelompok yang mempercayai tidak adanya hari akhir. Kelompok yang kedua tidak mempercayai bahwa hari akhir itu, mereka nggak percaya. Ya, kamu percaya nggak adanya hari akhir? Percaya. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya kepada hari akhir, dia termasuk kelompok yang kedua. Lalu yang ketiga, kelompok yang meyakini adanya hari akhir. Dan kamu tuh termasuk. Dan memang kita harus beriman. Karena tadi beriman kepada hari akhir itu hukumnya wajib. Sampai situ dulu. Paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Karena kamu lihat lagi yang di bawahnya tuh ada yang nomor 2. Macam-macam hari akhir. Kalau tadi udah ada tuh pengertian hari akhir ya. Yang kedua sekarang macam-macam hari akhir. Hari akhir itu tadi bisa juga disebut dengan hari kiamat. Dan itu terbagi berapa? 2. Ada berapa anak-anakku? Ada 2. Yang pertama namanya kiamat sugro. Apa namanya yang pertama? Kiamat sugro. Kiamat sugro itu sama juga artinya kiamat kecil. Jadi kalau ada orang yang mengalami kiamat kecil, itu disebut juga kiamat sugro. Contohnya apa? Kiamat kecil itu misalnya kematian, apalagi gempa. Pernah nggak terjadi gempa? Pernah. Kamu pernah nggak ngalamin gempa? Pernah. Makanya gempa itu termasuk contoh kiamat sugro. Apalagi misalnya kebakaran, apalagi banjir. Ya, kalau di LKS kamu itu udah jelas. Apa tuh firman Allah? Surah apa? Baca bareng-bareng. Al-Ankabut. Ayat berapa? Ayat 57 ya. Baca bareng-bareng ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kemudian kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi kata Allah di Quran itu yang termasuk contoh kiamat sugro kematian, bahwa setiap yang hidup, yang bernyawa pasti akan mati. Kenapa mati? Karena semuanya akan diawali dengan kematian. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Kiamat besar. Kiamat besar, kiamat yang terjadi kerusakan, kehancuran alam semesta. Itu namanya kiamat kubro. Semuanya hancur, yang hidup mati, yang ini mati dan lain sebagainya. Ya anak-anakku sekalian, tuh nanti ada tuh, kamu ingetin tuh surahnya, surah apa? Surah Al-Qari'ah ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ntar kamu baca tuh ya. Ustadz yakin kamu semua anak-anakku surah Al-Qari'ah ini sudah hafal. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangannya. Iya, bagus. Yang belum hafal ntar diapalin. Kamu baca, kamu terjemahkan, dan di situ menceritakan hari kiamat. Nah itu dulu ya dari Ustadz, pertemuan awal kita bab pertama tentang beriman kepada hari akhir. Nanti kita sambung lagi
Ustadz harapkan kamu pelajarin lagi, kamu pahami lagi. Nanti kalau ada soal-soal yang dikerjakan, kamu jangan dengan baik. Dan kita berdoa, mudah-mudahan pelajaran kita kamu diberikan kemudahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anakku sekalian, kamu anak yang hebat, belajar yang rajin, walaupun masih PJJ dengan online, tetap semangat belajar dari rumah ya. Dari Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.